Salam kenal, saya Krisana Haryono. Saya akan sedikit memberikan presentasi tentang Cathodic Protection System, di mana saya dapat certified dari BNS Badan Nasional dan juga dari Cathodic Protection Network yang berkantor di Inggris. Nah, ini ada alamat email saya dan blog saya, Bapak atau Ibu bisa mengunjunginya. Cathodic Protection System itu sebuah proses korrosi terjadi karena ada bedanya potensial pada struktur yang bersifatnya berheterogen. Di sini karena ada beda potensial terjadinya hubungan kelistrikan yang baik, maka terjadi pergerakan arus. Inilah penyebab terjadinya korosi. Nah, syarat terjadinya korosi pada karbon steel adalah elektrolit, oksigen, dan hubungan kelistrikan yang baik atau short circuit. Pada struktur di sini dilihat ada dua bagian, anode dan kathode, di mana kathode itu minus 500 mV dan anode minus 600 mV, di mana anode selalu lebih negatif dibandingkan kathode. Nah, karena adanya elektrolit dan bedanya potensial pada struktur, maka yang terjadi pergerakan arus. Nah, daerah yang lebih negatif akan terdegradasi. Ini yang akan kita atasi agar struktur kita tidak terdegradasi atau tidak berkarat atau tidak berkorosi. Pada gambar ini diasumsikan sebuah karbon yang terendam air laut. Sini ada terlihat pergerakan elektron dari daerah negatif ke daerah yang lebih positif. Nah, cara pencegahannya yang pertama adalah memberikan isolasi yang baik, contohnya wrapping, coating, painting. Tapi isolasi ini biasanya memiliki nilai kegagalan yang kecil. Walaupun kecil, ini sangat bahaya karena korosi akan semakin terpusat dan akan semakin cepat prosesnya. Karena semakin cepat prosesnya, terjadi ada kebocoran pada sebuah struktur seperti pipa gas. Jika dia hanya bocor hanya sediameter rambut atau jarum, itu akan terjadi sebuah ledakan. Lalu yang kedua adalah memberikan material lain yang nilainya lebih negatif dari nilai struktur dan dihubungkan dengan baik secara kelistrikan agar material tambahan itu yang terkorosi dan struktur kita hindar dari korosi. Contohnya sacrifice system. Struktur rata-rata minus 600 mV, anode rata-rata aluminium untuk minus 1150, zinc 1100, magnesium minus 1750 mV. Ketika kondisi terjadi pergerakan arus, nah, kriteria struktur dapat dikatakan terproteksi saat mencapai potensial lebih dari 800 mV terhadap CuCu atau lebih negatif dari minus 800 mV terhadap AgCl untuk air laut, atau lebih negatif 100 mV dari nilai awal pengukuran atau natif potensial. Menggunakan impulse current system, kita menambahkan arus listrik pada anode kita. Di sini kita bisa atur arus yang kita berikan, jadi kita bisa atur nilai potensial yang akan kita dapatkan. Prinsipnya pada dasarnya sama, nilai potensi juga sama, hanya membedakan kita bisa atur arus yang akan masuk ke sistem atau struktur kita. Jadi kita bisa atur dan kita bisa monitoring sedikit lebih mudah dibandingkan sacrificial system, karena sacrificial system biasanya bersifatnya lokal. Contohnya pada tiang panjang pada JTA dermaga, di sini ada aluminium anode struktur. Ketika kita pasang anode, apa yang akan terjadi? Yang lebih negatif ini dan struktur akan mengalami hubungan kelistrikan yang baik karena kita las atau welded, underwater welder, di mana aluminium ini akan terdegradasi karena ada perbedaan potensial yang cukup signifikan dari aluminium anode dengan struktur. Kalau sama seperti pada JT, seperti ini hanya membedakan pada posisi dari biasanya struktur kita menggunakan posisi 160, di mana dia nilai potensialnya lebih tinggi, lebih negatif dibandingkan aluminium. Berapa experience of Cathodic system yang saya pernah lakukan? Dan Bapak atau Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini atau bisa email saya dan di blog saya, silahkan mengunjungi.
Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya. Tidak usah sungkan dan tidak usah ragu. Saya Persana Haryono, Catholic Engineer. Terima kasih.